Ya, kali ini kami akan berbicara terkait dengan video campaigns mengenai fenomena sosial, terutama terkait dengan penggunaan media sosial Instagram bagi anak muda dan kesadaran sosial di era digital. Kenapa kami menggunakan media sosial? Bahwa media sosial Instagram itu tumbuh di tahun 2010 oleh Kevin Sterom dan McGregor. Dia aplikasi media sosial Instagram ini tentunya memberikan kejutan bagi anak muda, terutama bagi anak muda yang saat ini yang menjadi tren pertumbuhan digital. Anak muda dapat memanfaatkan Instagram untuk berbagi kebutuhan karena kita bisa melihat bahwa Instagram itu menjadi platform untuk menampilkan salah satunya adalah bakat seni, fotografi, tulisan, hobi melalui feed, reels, atau stories. Dan tentunya dari Instagram ini Instagram bukan sekedar alat yang sangat intelijen dan juga bukan benda mati biasa, bahwa Instagram juga berupaya alat realitas yang direproduksi ulang dan direkayasa sebagai realita palsu tapi asli, dengan dilengkapi berbagai macam fasilitas komunikasi yang bersifat publik maupun privat. Dan kita bisa melihat bahwa saat ini bahkan disediakan ruang virtual untuk berkomunikasi sangat pribadi, dan ini bisa dilihat dari desain yang memudahkan penggunanya. Kalau melihat analisa SWOT-nya, bahwa strengths, weakness, opportunities, threats, bahwa Instagram itu strength-nya adalah mengutamakan konten visual sesuai dengan minat Gen Z. Kalau weakness-nya adalah bahwa konten ini bisa tenggelam jika tidak sesuai dengan tema yang kurang populer atau berbasis teks. Opportunitiesnya bahwa audiens Instagram itu semakin mencari konten yang spesifik yang bisa dimanfaatkan untuk tema khusus. Nah, traitsnya bahwa ternyata ada media sosial lain seperti TikTok dan YouTube yang menjadi pesaingnya untuk konten video pendeknya dibanding dengan Instagram. Sementara kalau di sisi lain analisa SWOT-nya adalah fitur seperti Reels, IGTV, Shopping, teks memungkinkan untuk variasi konten yang interaksi langsung dengan audiens. Ini di strength-nya. Sementara di weakness-nya bahwa Reel dan Stories Instagram itu sangat pendek, yaitu 15 sampai 90 detik. Ini tidak ideal untuk tema-tema yang memerlukan penjelasan mendalam seperti aksi sosial atau penjelasan produk atau yang lainnya. Dan opportunitiesnya salah satunya adalah bahwa kemampuan menargetkan audiens ini berdasarkan lokasi, minat, atau demokrasinya itu sendiri. Di tweets-nya bahwa ternyata tema sensitif itu terkait dengan politik, agama, atau isu sosial itu di Instagram itu dapat memicu pembatasan sendiri sehingga bisa di-bandit atau dan lain sebagainya. Nah, yang paling akhir adalah bagaimana target audiens Instagram, bahwa ternyata audiens Instagram itu dimulai dari usia 18 tahun sampai 24 tahun, ini generasi Gen Z. Kemudian terutama pada konten trends, kemudian hiburan, ini yang akan diupload di Reels atau Stories, dan interaksi sosialnya, dan juga kampanye sosial. Kalau jenis penggunanya, kalau menurut data dari algoritma Instagram, itu perempuan kurang dari 51%. Ini lebih dominan untuk informasi terkait dengan kecantikan, fashion, kemudian parenting juga, kemudian lifestyle atau gaya hidup. Sementara laki-laki ini kurang lebih 49 dari logaritma itu. Ini laki-laki tertarik di Instagram itu karena salah satunya ada teknologi, ada olahraga, ada gaming, atau media informasi bisnis dan lain sebagainya. Dan lokasi rata-rata pengguna Instagram itu berasal dari area perkotaan. Karena apa? Melihat bahwa akses internetnya yang sangat stabil, kemudian gaya hidupnya modern, dan bisa dinikmati di dalam keluarga, lingkungan sekitarnya juga. Kalau pendapatan rata-rata ya bisa dimulai dari dengan pendapatan di bawah 3 jutaan. Ini didominan di Gen Z, terutama mahasiswa atau fresh graduate yang aktif mencari diskon, terutama produk-produk thrifting ya, atau konten-konten yang sangat hemat. Kalau status hubungan pengguna Instagram, salah satunya kalau yang single itu tertarik pada konten kencan atau self improvement atau hobi fitness, traveling. Sementara kalau yang berhubungan yang sudah menikah itu salah satunya menyukai konten parenting, pengasuhan,
kemudian atau dekorasi rumah atau produk-produk rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau hobi brand lokal, kemudian makanan yang viral itu pasti akan dicari, destinasi hidden games, tips backpackeran itu. Tetapi kalau melihat audience span-nya bahwa ternyata para pengguna Instagram itu privasinya khawatir data pribadinya bisa bocor atau bisa disalahgunakan. Di sisi lain, kreator pemula itu sulit berkembang karena persaingannya yang sangat ketat dengan orang-orang yang terdahulu sudah menggunakan media sosial dengan cepat. Audience gain-nya bahwa platform media sosial ini, Instagram ini bahwa menunjukkan bakat, gaya atau opini terhubung dengan teman, komunitas, relasi dan lain sebagainya. Mungkin itu paparan terkait dengan situasi penggunaan media sosial terutama bagi anak muda dan dampak kesadaran sosial di era digital. Bahwa ternyata media sosial Instagram ini sebagai alat yang berupa realitas yang direproduksi atau diulang atau direka sebagai realita palsu tetapi asli. Dan Instagram bahwa ternyata orang salah satunya adalah ingin berbagai macam situs untuk memberikan informasi-informasi dan mencari informasi termasuk hubungan, termasuk hobi, kegemaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.